Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab yang terbaru, yaitu bab 4197 dan bab 4198. Oke, kita langsung aja. Bab 4197. Hattori Kacau tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen bisa memperhitungkan keselamatan klannya terlebih dahulu. Ketika saya mendengar bahwa keluarga Fei mengirim seseorang untuk terbang ke Jepang, hati saya tercekat. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen telah membuat pengaturan yang tepat. Anda harus tahu bahwa para ahli yang dikirim oleh keluarga Fei masih terbang. Selama klan mereka bisa lepas landas sebelum pesawat menyentuh tanah, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanya bisa di luar jangkauan. Ini membuat Kacau Hattori benar-benar lega dan dia dengan cepat berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Ye, terima kasih. Saya sangat menghargainya. Ye Chen tersenyum sedikit. Cepat dan hubungi ayahmu. Dalam 5 jam, semua orang harus naik pesawat. Setelah mereka tiba di New York, Istana Wanong akan mengatur agar mereka menetap di Long Beach dan melindungi keselamatan mereka. Sisanya, tunggu pesanan saya. Hattori Kacau tahu bahwa Ye Chen akan mengubah keluarga Fei. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir di dalam hati dengan kegembiraan. Jika kali ini Ninja Iga kita dapat memainkan peran dalam tindakan Master Ye, maka ketika keluarga Fei lama mendapat kembali kekuatannya, Ninja Iga kita pasti akan digunakan kembali. Dan untuk raksasa seperti keluarga Fei, sangat mudah untuk mendukung keluarga Iga belaka. Dengan cara ini, itu bisa dianggap sebagai relasi terselubung dari harapan ayahku untuk pindah ke Amerika Utara. Sejak kami para Ninja Iga membantu Ryoto Matsumoto mencuri anggota keluarga Su, Ninja Iga telah didiskriminasi di Jepang dan akan semakin sulit untuk tinggal di Jepang. Jika ada kesempatan untuk bergabung dengan keluarga Fei sekarang, itu pasti akan melawan langit. Kesempatan besar untuk mengubah hidup Anda. Memikirkan hal ini, dia bahkan lebih berterima kasih kepada Ye Chen. Segera dia berkata kepada Ye Chen tanpa ragu-ragu, Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan menelpon ayah saya dan memintanya untuk datang ke New York dengan semua klan sesegera mungkin untuk mendengarkan perintah Anda. Ye Chen bersenandung dan berkata dengan ringan, biarkan mereka bergerak lebih cepat. Hattori Kacau segera menggunakan telepon ini untuk menelpon Hattori Hanzo setelah mengucapkan terima kasih. Pada saat itu, Hattori Hanzo cemas seperti semut di panci panas karena kehilangan kontak Kacau Hattori dan berita bahwa Fei Haoyang telah diculik dari Amerika Serikat. Karena dia tidak bisa menghubungi Kacau Hattori, pikiran pertamanya pasti telah terjadi sesuatu pada putranya. Dan bahkan mungkin saja orang lain yang menculik Fei Haoyang, putranya sendiri dan anggota klan lain, hanya dijadikan kambing hitam. Hanya setengah jam yang lalu, dia masih bernegosiasi dengan beberapa tetua ninja Iga untuk melihat apakah dia akan meninggalkan Iga sementara atau bahkan meninggalkan Jepang untuk menargetkan mereka dengan rumah gratis. Para tetua lain juga setuju dengannya, percaya bahwa pada saat itu dia harus bersembunyi terlebih dahulu untuk menghindari pusat perhatian dan kemudian membicarakannya setelah masalah menjadi jelas. Kalau tidak, jika keluarga Fei benar-benar melampiaskan amarahnya kepada mereka, mereka tidak akan berdaya untuk melawan. Awalnya, Ninja Iga cukup menderita jika mereka ditargetkan oleh keluarga Fei. Pada dasarnya hanya ada satu jalan buntu yang tersisa. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon panggilan yang aneh dan hatinya segera menjadi gugup. Setelah ragu-ragu dan lagi, dia dengan hati-hati menekan jawabannya.
Suara putranya Kazao Hattori datang dari telepon. Ayah, ini aku, Kazao. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4198. Kazao, Hanzo Hattori langsung bersemangat. Dan dia dengan cepat bertanya, "Di mana kamu, Kazao?" "Saya membaca berita dan mereka semua mengatakan bahwa kamu mencuri tuan muda tertua dari keluarga Fei. Apaan ini? Apa yang terjadi?" Kazao Hattori berkata dengan cepat, "Ayah, ceritanya panjang saat ini. Kita ditipu oleh majikan itu. Dia menipu kita untuk datang ke New York dan dia sebenarnya ingin kita mencuri wanita Master Ye." "Apa?" Hanzo Hattori merasa kegelapan di depan matanya dan bertanya dengan gemetar, "Master Ye? Apa yang kau maksud Ye Chen yang berada di Gunung Yeling di Yanjing pada hari itu dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengintimidasi seluruh istana Wanlong? Grandmaster." Kazao Hattori berseru, "Itu dia." Hanzo Hattori membentak dengan putus asa, "Bajingan kau! Semua wanita Master Yi muncul di Gunung Yeling pada saat itu. Tidakkah kau mengenali mereka? Katakan padaku, adakah wanita Master Yi di tanganmu sekarang?" Kazao Hattori buru-buru berkata, "Tidak, ayah. Beraninya aku melakukan sesuatu pada wanita Master Yi, dan seperti yang terjadi, Master Yi sendiri juga ada di New York. Jadi saat aku melihat beliau, aku langsung berlutut dan mengaku kepada beliau." Hanzo Hattori bertanya dengan gugup, "Apa yang Master Yi katakan? Apakah beliau memaafkanmu?" Kazao Hattori berkata, "Master Yi memintaku untuk menebus kejahatanku. Jadi, kami mengikat Fei Hoyang itu." Mata Hattori Hanzo menjadi gelap. "Jadi kamu benar-benar menculik tuan muda dari keluarga Fei itu?" "Ya," Kazao Hattori menjelaskan, "aku tidak punya pilihan lain selain menebus kejahatanku." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menambahkan, "Ayah, sekarang keluarga Fei telah mengirim orang-orang ke Jepang dan diperkirakan akan tiba di Jepang dalam 10 jam. Master Yi telah bermurah hati dan secara khusus meminta Nona Ito untuk mengatur ayah dan orang-orang klan kita. Ada pesawat yang harus ayah lakukan sekarang adalah mengumpulkan semua klan kita dengan cepat. Segera pergi ke bandara dan pastikan untuk lepas landas sebelum keluarga Fei mendarat. Jika ayah bisa lepas landas 5 jam sebelum mereka mendarat, itu akan lebih baik lagi." Hanzo Hattori ingin mati rasanya. Hanzo menghela napas dalam hati. "Kupikir mengirim Kazao ke Amerika Serikat kali ini adalah kesempatan untuk membuka pasar luar negeri bagi Ninja Iga. Tapi siapa sangka hal sebesar itu akan terjadi begitu aku mencoba ekspansi ke Amerika Serikat." "Menyinggung Master Ye, apakah kamu bercanda?" "Tak usah katakan bahwa Ye Chen telah menaklukkan seluruh istana Wanlong. Hanya dengan kekuatan pribadi Ye Chen yang tak terbayangkan, satu orang dapat membunuh semua ninja Iga." Memikirkan hal ini, dia buru-buru bertanya, "Kazao, mungkinkah ini trik Master Ye untuk memancing musuh? Apakah beliau ingin menggunakan ini untuk mengelabui kita, semua ninja Iga pergi ke Amerika Serikat, kemudian membunuh kita semua, melenyapkan kita?" Kazao Hattori buru-buru berkata, "Ayah, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Master Yi sekarang berurusan dengan keluarga Fei, bukan dengan kita. Master Yi mengatakan bahwa pemilik asli keluarga Fei, Fei Yanzhong, ada di tangannya. Biarkan Fei Yanzhong duduk kembali sebagai patriark keluarga Fei. Dengan cara ini juga merupakan kesempatan besar bagi ninja Iga kita. Dan kita dianggap sebagai pahlawan atas kembalinya Fei Yanzhong ke tumpuk kekuasaan." Hanzo Hattori sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan cemas, "Kazao, apakah menurutmu ini kredibel, dapat dipercaya?" Kazao Hattori berkata tanpa ragu, "Itu pasti dapat dipercaya, ayah. Pikirkanlah, siapa yang sebenarnya seorang Master Yi. Jika beliau ingin benar-benar menyakiti kita, para ninja Iga, beliau hanya perlu meminta Hall Master Wanlong untuk mengirim beberapa master ke Jepang, dan itu sudah cukup untuk menghancurkan kita. Beliau benar-benar memberi kita kesempatan bagus kali ini."
Setelah mengatakan itu, Kajau Hattori mengingat kata-kata Ye Chen dan berkata, "Ayah, Tuan Ye mengatakan, bertaruhlah, kah sepeda mungkin menjadi sepeda motor." Hanjo Hattori tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Bertaruhlah, sepeda berubah menjadi sepeda motor. Segera setelah itu, dia terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berdiri dan menghentakkan kakinya dengan tiba-tiba. "Oke, kalau begitu, ayo kita lawan mereka." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita sambung lagi di video berikutnya. Jika penyampaiannya kurang bagus, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. See you.